Hai anak-anak, apa kabar kalian? Ibu harap kalian semua sehat walafiat. Di sini Ibu Tria dibersamai oleh Ibu Dila. Halo anak-anak. Dan Ibu Bintang. Halo anak-anak. Sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran fase D. Pada akhir fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengelola, dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan, dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui pajanan berbagai teks untuk penguatan karakter. Baik, untuk CP pembelajaran elemen kita ada membaca dan memirsa. Capaian pembelajaran elemen. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks. Misalnya, teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audiovisual. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami informasi penting dalam teks eksplanasi secara tepat melalui membaca. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan struktur dalam teks eksplanasi secara tepat melalui membaca. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Tria. Di sini Ibu Tria akan memaparkan IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami struktur dalam teks eksplanasi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan, sebab akibat, serta juga proses. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati atau dirasakan, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa kejadian itu bisa terjadi, serta juga bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Baik anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian teks eksplanasi. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan teks eksplanasi. Apa sih tujuan teks eksplanasi itu? Tujuan teks eksplanasi adalah menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dan menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Jika sudah mengetahui tujuan, kita langsung saja mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi.
Yang kedua, informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang ketiga, informasi bersifat ilmiah atau keilmuan. Yang keempat, teks eksplanasi itu sifatnya informatif. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menggunakan sequence markers. Contohnya kayak pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena, berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaannya. Yang kedua, urutan sebab akibat atau proses kejadian, berisi penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut dan bertahap, dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Lalu struktur yang ketiga adalah interpretasi atau ulasan, berisi simpulan dari topik yang telah dijelaskan. Lalu yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausul, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Lalu yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran papan Masashi. Yang pertama ada kertas karton, yang kedua kertas manila, yang ketiga kertas origami, yang keempat ada double tap, yang kelima ada teks eksplanasi, dan yang terakhir ada gunting. Langsung saja ke cara pembuatan. Cara pembuatan. Siapkan kertas manila. Lapisi kertas karton dengan kertas manila. Berikan double tip supaya merekat sempurna. Tempelkan kertas origami yang sudah diberi tulisan ke kertas manilanya. Jadilah seperti ini. Berikan double tip pada kertas lipat tulisan struktur teks eksplanasi. Tempelkan pada kertas manila lainnya seperti pada video. Lakukan hal yang sama pada setiap bagian-bagiannya, hingga menjadi seperti pada video ini. Inilah hasilnya, papan Masashi. Cara penggunaannya. Baik anak-anak, selanjutnya adalah cara penggunaan papan Masashi. Papan menyimak dan memirsa teks eksplanasi. Baik, langsung saja berikut cara penggunaannya. Pertama-tama, di dalam kelas terdapat 20 peserta didik. Nah, guru bisa membaginya menjadi beberapa kelompok. Misalnya, pembagian kelompok menjadi 5 kelompok. Jadi, setiap kelompok berisikan 5 anggota. Selanjutnya, masing-masing kelompok tersebut memilih contoh teks eksplanasi. Di sini peserta didik dapat mengambil salah satu contoh. Contoh yang diambil yaitu fenomena sosial. Selanjutnya, setelah membuka contoh, peserta didik dapat memilih nomor yang sudah disediakan. Di sini nomornya acak, jadi peserta didik dapat memilih salah satu. Di sini langsung saja. Ternyata mendapatkan nomor 3. Setelah mendapatkan nomor,
Ibu guru bisa memperlihatkan beberapa contoh teks eksplanasi, yaitu ada teks eksplanasi fenomena alam dan teks eksplanasi fenomena sosial. Dan ya, nomor 3 terdapat fenomena sosial, yaitu maraknya tawuran. Selanjutnya, peserta didik dapat memilih di antara ketiga struktur yang sudah diacak di sini. Peserta didik memilih salah satu, misalnya di sini saya memilih. Nah, di sini terdapat perintah urutan sebab akibat. Di sini peserta didik mendapatkan urutan sebab akibat. Langsung saja, ini kan ada contoh teks eksplanasi. Jadi di sini setiap kelompok mendapatkan tugas memilih di antara paragraf ini yang termasuk urutan sebab akibat itu yang mana. Setelah peserta didik dapat menentukan struktur urutan sebab akibat, selanjutnya peserta didik dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang sudah tertera di teks eksplanasi tersebut. Di sini peserta didik diminta untuk mencari konjungsi dan juga ejaan yang benar. Setelah mendapatkan konjungsi maupun ejaan yang benar, itu dapat ditandai dengan stabilo. Selanjutnya, peserta didik dapat mencatatnya di lembar balik teks eksplanasi tersebut, lalu disertai alasannya mengapa salah satu konjungsi tersebut masuk ke dalam konjungsi dan mengapa ejaan tersebut masuk ke dalam ejaan yang benar. Itu tadi video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa anak-anak. Dadah! Bagaimana? Sudah paham? Terima kasih. Semoga bermanfaat.